bedah kasus sore ini, kita akan menyoroti laporan utama majalah Tempo edisi 27 Maret 2 April 2023 dengan judul Pak Wamen di Pusaran Tambang. Kalau kita baca secara umum, berita Tempo ini mengungkap keterlibatan Wamen Kementerian Hukum dan HAM, Pak Edi Hirets, Umar Hirets. Pak Edi Umar Hirets disebut-sebut bermain di dalam konflik perebutan saham atau konflik di dalam badan usaha PT CLN, di mana di situ terlibat beberapa pihak yang memperebutkan status badan hukum atau pengesahan rapat umum pemegang saham untuk menentukan siapa yang berhak atas badan hukum dimaksud. Nah, cerita itu kemudian berkembang sampai kepada Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso lalu membawa permasalahan ini kepada KPK. Nah, bagaimana kita lihat seorang wakil menteri ya di Kementerian Hukum dan HAM yang dalam posisi yang cukup strategis, karena di situ kewenangan Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan status badan hukum sebuah perusahaan atau perubahan susunan pengurus sebuah perusahaan, sehingga dengan keputusan seorang menteri atau campur tangan seorang wakil menteri, seseorang bisa saja kehilangan hak atas perusahaan itu, atau seseorang bisa saja tanpa bersusah payah bisa mendapatkan hak atas seluruh saham di dalam perusahaan itu. Nah, bagaimana Bung Alphonse melihat permainan yang sekarang ini Pak Wamen disebut-sebut ada di pusaran tambang? Jadi sebenarnya sebuah perseroan terbatas itu punya izin-izin untuk mengelola sumber daya alam, dan izin-izin tersebut harus didasarkan kepada legalitas perseroan. Nah, dalam legalitas perseroan tersebut kan setiap kali ada perubahan di dalam pemegang saham ataupun pengurusan dan sebagainya, setiap itu dimuat dalam akta, dan akta tersebut selalu harus disahkan oleh Kemenkumham. Nah, dalam hal serupa ini, karena perseroan ini mengalami dispute, ada yang sudah punya akta masuk ke Kumham, terus akta tersebut ada yang berakhir dan dibatalkan karena ada yang lain masuk juga dengan akta yang berikutnya. Nah, terjadi perbedaan status akhirnya. Siapa sebenarnya yang berhak atas perseroan ini, yang memiliki izin-izin ini. Nah, terhadap penentuan status siapa yang berhak dan tidak, disinilah berbagai pihak berusaha datang kepada pihak Kumham sebagai regulator dalam hal ini yang menentukan mana yang absah atau tidak absah, meminta tolong. Dan kebetulan kalau kita lihat sepintas lalu cerita ini, yang datang kepada Wamen ini dengan berbagai kondisi dan berbagai informasi yang ada dan berbagai bukti oleh Pak Wamen. Wamen kelihatannya dia pikir ini bukan bidang yang pas untuk dia tangani. Dia lemparkan kepada beberapa orang ada di situ yang katanya staf khusus dan sebagainya, dan ternyata ini staf khusus yang akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk bagaimana meluruskan ataupun membenarkan ataupun merubah dan sebagainya. Nah, terhadap perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang dikerjakan oleh para staf-staf ini, yang katanya staf atau diangkat ataupun jadi pengacara atau asisten pribadi, disinilah mengalir ataupun kisah-kisah ada aroma-aroma bertebaran sejumlah nilai begitu. Dan terhadap inilah oleh seorang ketua IPW Mas Sugeng menemukan ada sesuatu yang tidak beres sini. Kalau begini berarti
ada penyalahgunaan wewenang karena orang-orang yang jadi asisten pribadi ini diintroduksi oleh seorang wamen. Nah, sedangkan pencari keadilan itu datang dan memberikan semacam komitmen fee ataupun bayaran ataupun setoran dan sebagainya melewati asisten-asisten ini. Nah, terhadap kondisi ini yang ditenggarai Pak Wamen sebagai seorang pejabat strategis dari Kumham ikut berkedip mata di sana, dan inilah yang dilaporkan dan berbuntut saling melapor. Tapi begini Bung, Wakil Menteri ini kan dari pemberitaan ini kita melihat dia diperhadapkan pada kepentingan dua kelompok. Ya. Satu kubu menghendaki supaya akte hasil rapat umum pemegang saham yang mereka miliki untuk mendapatkan pengesahan, satu kubu yang lain juga menghendaki hal yang sama. Dalam situasi begitu, apakah tidak lebih baik Menteri Hukum dan HAM atau Wakil Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang berwenang untuk menentukan status badan hukum atau perubahan badan hukum yang bersangkutan itu diselesaikan terlebih dahulu melalui pengadilan, kemudian pihak Kementerian Hukum dan HAM tinggal melaksanakan bagaimana menurut putusan pengadilan. Jadi mestinya tidak boleh menteri dalam kondisi begitu, menteri diberi kewenangan untuk menentukan salah satu. Ini kan semacam sebuah peradilan semu yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya, menurut saya permainan cantik adalah karena ada dispute dalam dua akta, dan akta-akta ini kan dibuat oleh pejabat publik dalam hal ini, notaris taruhlah. Nah, kalau kedua akta ini ada hal yang dianggap ada kecacatan atau ada kelemahan dan sebagainya, memang lembaga yang paling tepat ya pihak ketiga, yaitu pengadilan. Ya. Karena Menkumham dalam hal ini hanya menerima dokumen, wah ini ada yang tidak beres. Kenapa dia tidak minta? Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Dan itu permainan cantik. Ya. Kalau toh misalnya mau suruh asisten pribadinya ikut cawe-cawe bermain, kan bisa lihat mana yang benar atau tidak, tetapi suruh tempuh aja lewat pengadilan. Jangan jadi hakim sendiri situ. Betul. Begitu. Nah, yang menarik di sini ada peran dua orang yang disebut sebagai asisten pribadi. Dan yang lebih menarik lagi, asisten pribadi dari Wakil Menteri ini justru dua orang dan bukan aparatur sipil negara di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang kita lihat sekarang bagaimana seorang Wakil Menteri berdasarkan berita yang kita baca di majalah Tempo ini, dia bisa mendistribusikan pekerjaan-pekerjaan tertentu kepada dua asisten pribadi yang kebetulan salah satunya berprofesi sebagai pengacara untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya bukan pekerjaan seorang wakil menteri. Ya. Nah, apakah ini kita boleh pandang keberadaan dua asisten pribadi ini sebagai modus untuk berperan sebagai calo atau berperan sebagai proses pencucian uang dari hasil penyalahgunaan wewenang? Bisa bermacam-macam. Mungkin saja istilah yang sering kita dengar, istilah Markus. Dan istilah Markus ataupun kaki busuk ini baik di lembaga penegak hukum, baik di lembaga lain, kejaksaan mungkin, di kepolisian, di pengadilan, ini selalu ada hal-hal begini. Di lembaga-lembaga yang punya kewenangan tertentu tersebut selalu menggunakan orang-orang dekat ini untuk melicinkan perjalanan ini, karena orang dekat ini kalau dalam perdagangan ya insider trading ya, dia bocorkan dari dalam apa kata Wamen kira-kira tentang ini, dia yang akan cawe-cawe untuk menggolkan apa yang dimintakan oleh pihak yang datang minta bantuan tersebut. Dia lebih memahami informasi A1 tentang peluang menang kalah ataupun bagaimana status badan hukum ini nantinya. Nah, cuma yang jadi persoalan yaitu memang praktik-praktik percaloan seperti ini dan sebagainya. Ini praktik yang paling purba di dalam dunia hukum, karena memang dulu kan kita pernah dengar kan bagaimana orang-orang yang jadi calo atau Markus istilahnya itu, maklar kasus ya kalau diterangkan, itu beredar di berbagai instansi yang memberikan izin juga punya kaki-kaki busuk atau Markus ini, sehingga dia bisa berhubungan langsung dengan menteri ataupun dengan Wamen ataupun dengan direktur atau dengan pimpinan Polda ataupun dengan pimpinan-pimpinan di Mabes ataupun dengan kejaksaan. Ini praktek yang sangat sering kita dengar. Ya, jadi saya mendapat kesannya
ketika Pak Sugeng Teguh Santoso membawa permasalahan ini ke KPK karena dianggap sebagai gratifikasi. Pernyataan Pak Wakil Menteri ini menyatakan bahwa persoalan yang dilaporkan Sugeng itu adalah persoalan Pak Sugeng punya hubungan secara profesional dengan Aspri dia yang juga seorang lawyer. Artinya permasalahan uang 7 miliar yang disebut-sebut terkait dengan persoalan proses pengesahan status badan hukum atau terkait dengan perubahan kepengurusan di dalam PT itu oleh Pak Wakil Menteri itu kemudian mengalihkan sebagai persoalan Asprinya yang merupakan seorang lawyer sehingga ditempatkan sebagai hubungan profesional. Ini kan seperti sangat mudah melempar tanggung jawab sebuah persoalan dan dianggap sebagai hubungan yang sah atau perolehan uang 7 miliar itu secara sah karena kaitannya dengan profesi pengacara. Aspri dia seorang lawyer yang setiap hari berkantor di situ. Apakah Aspri ini boleh kita katakan sebagai modus, ya, sengaja dipasang, diambil dari orang luar, lawyer, sehingga ketika ada kaitan persoalan seperti ini mudah lempar badan, sehingga itu menjadi lahan untuk pekerjaan tetap. Ya. Apakah dibolehkan seperti itu? Ini hal yang tidak diatur secara tegas dalam aturan kepegawaian, tapi sebenarnya secara etika profesi, ini Aspri kan kalau mau jadi Aspri ya mestinya kan ada SK, karena jabatan wamen jabatan resmi, ya kan? Dan ini kita bisa lihat di berbagai tempat, contohnya seperti kemarin di kasus narkoba kan, itu Kapolres ada seorang yang orang luar sama sekali yang juga bermain-main dalam soal bagaimana tawar-menawar memperjualbelikan. Jadi ini adalah modus di mana para pejabat yang punya kewenangan, dia tidak mau tangannya kelihatan langsung kotor pegang barang basah, dia pakai orang lain, mediator dalam hal ini. Tapi sebenarnya hubungan tuh langsung bisa kita baca karena mungkin saja kalau mau dilacak daripada hubungan komunikasi bisa ketahuan secara IT. Ini ada omongan kiri kanan dan sebagainya. Jadi memang modus serupa itu banyak dipakai. Karena kalau tingkat kecerdasannya tinggi, orang tidak bisa baca. Tetapi kalau ini rata-rata nih. Orang bisa mengerti dan bisa baca kalau memang itu Aspri seorang lawyer, kenapa tiap hari ada di situ? Ya. Sebagai apa dia di situ? Di ruangan mana dia bertempat? Kalau sekali-sekali datang bisa aja teman. Tapi kalau keseringan datang itu juga jadi masalah. Ya. Begitu. Nah, saya melihat laporan seorang Sugeng Teguh Santoso, dia bukan anak kemarin. Ya. Sugeng Teguh Santoso adalah seorang advokat senior, seorang yang cukup berpengalaman, sehingga ketika dia membawa persoalan ini ke KPK, tidak mungkin seorang Sugeng Teguh Santoso datang dengan tangan kosong. Sugeng menyatakan bahwa dia membawa bukti, dan ketika dia menyampaikan laporan itu di KPK, ya, dia tidak menyebut nama secara jelas, bahkan dia menyebut inisialnya, baik inisial dari Wamen Edi Hirits ini, dan juga nama dari asisten pribadi yang disebut-sebut menerima uang, yang mana uang itu kemudian menurut Pak Sugeng Teguh Santoso diduga uang itu diserahkan ke Pak Wamen. Tetapi menanggapi laporan Pak Sugeng Teguh Santoso ini, serta-merta Wakil Menteri Hukum dan HAM ini memberi reaksi, ya, antara lain dengan pernyataan bahwa hubungan antara Sugeng dengan Asprinya ini adalah hubungan yang profesional, ya, atau apa yang disebut-sebut sebagai uang suap itu menurut Pak Wamen adalah itu hubungan yang profesional dari pihak yang punya uang dengan Aspri dia sebagai hubungan yang profesional. Nah, yang anehnya tidak sampai 24 jam kemudian asisten menteri ini kemudian melaporkan Sugeng Teguh Santoso ke Barreskrim Polri sebagai pencemaran nama baik.
Dan Bareskrim merespons laporan itu dengan langsung mengatur jadwal untuk memeriksa si pelapor, asisten pribadi Wamen, dan juga sudah menjadwalkan akan memanggil Wamen untuk didengar keterangannya. Artinya begitu cepat respons terhadap laporan tentang pencemaran nama baik ketimbang respons KPK terhadap laporan Sugeng tentang dugaan suap atau gratifikasi di KPK. Ya. Nah, saya melihat bahwa sikap KPK dan sikap Bareskrim Polri ini sebetulnya sebuah peristiwa kriminalisasi yang tengah diperhadapkan kepada masyarakat yang berperan serta di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Padahal kita tahu bahwa di dalam berbagai perundang-undangan kita, ya, baik di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara kaitannya dengan KKN. Kemudian di dalam peraturan pemerintah juga dipertegas lagi bahwa masyarakat yang menjalankan peran serta dalam pemberantasan pencegahan dan pemberantasan korupsi itu harus dilindungi. Ya, yang terbaru dengan peraturan presiden, ya, tahun 2018 itu malah dapat hadiah, insentif, dapat penghargaan, insentif. Ya. Ya. Tetapi lagi-lagi kok terhadap kasus Sugeng ini terjadi sebaliknya. KPK dan Bareskrim bukannya melindungi Sugeng Teguh Santoso sebagai pemberi informasi tentang dugaan adanya korupsi di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi malah mempercepat proses laporan pencemaran nama baik. Padahal kita tahu pada tahun 2005 Bareskrim pernah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa terhadap laporan sebagai reaksi terhadap upaya masyarakat melaporkan dugaan korupsi, maka Bareskrim tidak akan memproses laporan masyarakat tentang pencemaran nama baik atau laporan dari orang yang dilaporkan di instansi penegak hukum sebagai korupsi itu akan di nomor 2 kan. Tunggu dulu sampai proses korupsi yang dilaporkan terungkap dan selesai atau terbukti. Nah, apa yang sebetulnya terjadi dengan kondisi yang terbalik-balik ini? Ya, jadi menurut saya begini, ini sebenarnya ibaratnya pisau bermata dua. Ya. Jadi kalau pasal 310, 311 pencemaran nama baik atau fitnah pencemaran nama baik ini dilaporkan karena Pak Sugeng laporkan pada KPK, KPK kok kelihatannya belum ada gregetnya. Tetapi tiba-tiba yang terlapor ini kok melaporkan bahwa nama baiknya tercemar. Ini menurut saya sebuah fenomena praktek penegakan hukum yang juga bagus juga. Karena nanti polisi bisa bilang begini, ya kalau kami itu ada edaran begitu, tapi kalau orang masyarakat melapor ya kami wajib melayani. Nah, sedangkan di situ menurut saya terlapor sedang ingin uji nyali. Kenapa? Terlapor bilang, oh ini saya difitnah. Karena pasal 310 ini sederhana pembuktiannya. Selama dia bilang dia difitnah, tetapi yang terlapor bilang ini buktinya. Selesai pasal itu terpenuhi. Jadi ini kalau ini seperti laporannya Pak Sugeng ke KPK itu dilaporkan terlapor di Bareskrim, ini istilah orang Jawa ulo golei pentung. Jadi ular sedang mengejar pentungan ini. Jadi kalau memang Bareskrim bisa cepat-cepat periksa si Wamen dengan berbagai argumentasi bahwa hubungan hukum antara dia dengan yang penerima ataupun asisten pribadi terima duit ini asisten pribadi hanya hubungan profesional dan tidak ada kaitan dengan dia, maka dia bisa lolos dari 310. Tetapi apabila bisa diketemukan bahwa ini ada sebuah kesepahaman, ada sebuah kong kali kong di antara mereka, maka 310-nya buktinya sangat sederhana. Dengan demikian KPK ini yang dengan penuh kehati-hatian karena apakah terjadi penyalahgunaan wewenang yang akhirnya dengan penyalahgunaan wewenang tersebut negara dirugikan. Karena ini kalau korupsi kan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara kan. Jadi penyalahgunaan wewenang ini pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Tapi begini Bung, bagaimanapun Sugeng Teguh Santoso kan membawa laporan ini ke KPK. Ya. Berdasarkan ketentuan undang-undang, baik di dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian diperkuat lagi oleh peraturan presiden tadi, harusnya
Begitu KPK mengetahui bahwa Sugeng Teguh Santoso sebagai orang yang memberi informasi ke KPK tentang dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Wakil Menteri, harusnya KPK memberikan perlindungan kepada Sugeng Teguh Santoso. Ya. Perlindungan itu kan bisa macam-macam dilihat dari bagaimana seberapa besar ancaman terhadap Sugeng Teguh pelapor. Santoso. Ya, sebagai pelapor, ketika Sugeng Teguh Santoso berada dalam posisi terancam, harusnya ada lembaga perlindungan saksi dan korban yang atas inisiasi dari KPK agar Pak Sugeng diberikan perlindungan. Nah, walaupun Sugeng sendiri tidak akan takut, karena Sugeng meyakini bahwa bukti yang dia pegang itu cukup untuk menjadi dasar bagi KPK meminta pertanggunganjawab pidana dari Wakil Menteri. Nah, yang kita maksudkan mengenai perlindungan di sini, seharusnya KPK bisa koordinasi dengan Bareskrim agar terhadap laporan asisten pribadi Wakil Menteri untuk sementara ditangguhkan dulu, dipending. Biarlah proses di KPK ini berjalan. Manakala terbukti, ya berarti laporan Pak Sugeng benar dan tidak ada pencemaran nama baik. Karena kalau nama baik secara kepentingan pribadi ini didahulukan, apakah benar apakah pertanyaannya juga, apakah dia masih punya nama baik? Dan nama baik yang dia perjuangkan itu, mana lebih besar kepentingannya? Apakah kepentingan penegakan hukum dalam arti memberantas korupsi itu lebih penting dan harus didahulukan, atau sekedar soal dia punya nama baik? Ini yang harus dipertimbangkan. Ini yang mungkin sebuah pemikiran baru ke depan. Kalau kita pikir bahwa dalam memberantas korupsi itu maka undang-undang PIKOR merupakan leg spesialis, maka pasal-pasal yang lain orang laporkan tentang itu, orang dilaporkan kembali. Nah, ini mestinya dipending dulu. Apabila tidak terbukti di KPK bahwa yang Pak Sugeng laporkan tidak terbukti, silakan Anda pakai itu, saya punya nama baik tercemar. Barulah nanti Bareskrim menindaklanjuti. Tapi kita mesti lihat, jangan sampai ini Bareskrim cuma ingin agar yang laporan itu ditangani saja, didengar, tapi Sugeng pending dulu, tunggu. Nah, ini tinggal bagaimana memilah-milah kapan yang jadi prioritas penegakan hukum. Apakah di korupsi sebagai lex spesialis dan ini lex generali. Nah, ini kan 310 kan pidana umum ini. Mana yang lebih penting dalam hal ini? Apakah semangat pemberantasan korupsi kita mau memang betul-betul negara ini mau tegakkan pidana korupsi agar diberantas, ataukah ini yang pasal kalau bilanglah 310 itu ya pasal gertak-gertak sambal lah itu. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika Presiden Jokowi berada di Medan, wartawan minta tanggapan Presiden terkait dugaan korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung dalam kasus BTS. Presiden berkali-kali menyatakan, menegaskan bahwa pemerintah atau negara tidak akan kompromi dengan tindak pidana korupsi. Pernyataan itu kemudian diulang lagi beberapa hari kemudian ketika wartawan menanyakan mengenai perkembangan penanganan kasus yang kemudian melibatkan Menteri Kominfo. Presiden tegaskan kembali, tidak ada kompromi tentang korupsi. Nah, tetapi dalam kasus Wakil Menteri, di mana seorang Sugeng Santoso dengan bukti yang menurut keyakinannya bahwa ini cukup kuat untuk ditindaklanjuti oleh KPK, nampaknya pernyataan Presiden bahwa pemerintah tidak akan kompromi dengan persoalan korupsi tidak berlaku bagi kasus yang menempatkan Wakil Menteri Hukum dan HAM sebagai orang yang disebut-sebut terlibat penerimaan uang 7 miliar itu. Malah dia KPK belum melakukan proses untuk mendengar Sugeng Teguh Santoso, tetapi KPK justru memberi pintu terbuka untuk seorang Wakil Menteri Hukum dan HAM mengklarifikasi. Dan perkara ini termasuk yang paling cepat ditanggapi oleh KPK di luar prosedur yang lazim. Kan kita juga banyak melapor ke KPK malah tidak jelas, dijawab pun tidak. Tapi kenapa dalam kasus soal laporan Sugeng Teguh Santoso, begitu Sugeng Santoso diberi waktu untuk mengklarifikasi laporannya, besoknya atau beberapa hari kemudian Wamen ini juga klarifikasi. Harusnya kan didengar dulu banyak pihak.
periksa Sugeng Teguh Santoso sebagai pemberi informasi karena dia mendapat kepercayaan masyarakat untuk melapor. Kemudian mengklarifikasi lagi pihak-pihak yang misalnya disebut-sebut yang punya uang 7 miliar itu kan juga bukan uangnya Sugeng Teguh Santoso. Ya. Nah, mereka ini belum pernah didengar, tetapi KPK langsung dengar dulu dari Edi dan persoalannya kita dengar ya udah mulai ngambang. Ini berarti ada perlakuan yang sangat diskriminatif dan juga ada perlakuan mengkriminalisasi peran serta masyarakat yang selama ini masyarakat punya peran sangat besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu dengan cara apa? Memberi informasi kepada instansi penegak hukum, baik yang ada di KPK, Polri maupun Kejaksaan. Ini mengkriminalisasi peran serta masyarakat dan Sugeng ini salah satu yang bakal menjadi korban atau akan dikorbankan. Ya, jadi menurut saya begini, setiap laporan dari warga masyarakat, maka aparat penyidik itu melakukan langkah-langkah penyelidikan. Mulai dari pengumpulan barang bukti, mengklarifikasi informasi-informasi tersebut, dan mencocokkan informasi. Maka dalam tahap penyelidikan itu belum ada sesuatu yang mengikat. Undangan dia undang. Jadi kalau pelapor itu datang dan bawa barang bukti, dia kelompokkan sejauh mana barang bukti, alat bukti ini sesuai dengan 184 hukum acara. Nah, terus dicocok-cocokkan sejauh mana ada berkesesuaian satu dan lainnya sehingga memiliki nilai pembuktian secara hukum. Itulah tahap penyelidikan. Sehingga kalau menurut saya kalau tiba-tiba datang wamen, mungkin kalau wamen mau datang untuk klarifikasi juga tidak bisa dilarang. Namun kenapa KPK mesti terlalu pagi-pagi proaktif ya? Karena kalau kita seperti tadi oleh Bung Petrus katakan, kita masyarakat ini melapor pun kadang-kadang nggak ketahuan kapan itu laporan tidak lanjuti. Sedangkan ini kok belum sudah ditanggapi dan sebagainya, sehingga ada kecenderungan. Nah, ini merupakan batu ujian bagi kita semua sebagai pemerhati hukum atau masyarakat, sejauh mana niat ingsun pemerintah termasuk KPK dalam hal komitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu yang perintah presiden dalam hal korupsi itu dijalankan secara taat asas. Jangan sampai presiden sebagai panglima ini berteriak sampai di padang-padang pasir manapun dia berteriak, tetapi orang-orang di sekitar dia anggap ini sebuah lelucon saja, atau bolehlah teriak nanti baru nanti kita bereaksi kalau perlu, atau seperti ada kata-kata no viral no case. Sejauh nanti tekanan publik semakin membesar, barulah mungkin mereka terbangun dari tidurnya untuk memberikan tanggapan dengan langkah-langkah nyata. Dan jadi memang ini merupakan sebuah tantangan bagi masyarakat pemerhati hukum atau yang sadar hukum, harus dikawal persoalan ini. Bagaimana presiden dengan tegas korupsi tidak ada kata maaf, ataupun siapapun yang melaporkan tentang sebuah tindak pidana korupsi akan diberi insentif. Loh, ini orang lapor bawa bukti dan melapor itu tidak bodoh-bodoh amat secara hukum. Kok dia lapor tidak ada tindak lanjut kita dengar, tahu-tahu si terlapor sudah lapor balik sebagai pencemaran nama baik. Apakah ini bukan sebuah arogansi daripada jajaran penguasa dengan kaki busuknya untuk nakut-nakuti masyarakat? Kamu jangan coba-coba lapor kalau ada saya korupsi, karena saya akan ancam kamu dengan 310, 311 mungkin. Dan ini dampaknya akan sangat luas. Dan bisa masuk ke Undang-Undang ITE. Ya. Karena kalau disebarkan lewat media sosial dan sebagainya, media elektronik, kenalah Undang-Undang ITE pasal 27 dan sekiannya kan. Dan ini yang bisa langsung ditahan. Nah, ini yang perlu diwaspadai dan harus dikawal secara baik oleh semua pemerhati atau masyarakat pencinta hukum yang tegak secara proporsional gitu. Ya, saya lihat di dalam berita majalah Tempo ini ada foto ya di mana Wakil Menteri Hukum dan HAM ini ada bersama-sama dengan para pihak yang sekarang ini saling melapor. Nah, apa kita bisa menyatakan bahwa posisi Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam kasus yang sekarang ini mencuat sampai saling melapor, ya, dia berada dalam posisi terjadi konflik kepentingan, apalagi disebut-sebut juga salah satu pemegang saham yang namanya sempat muncul di dalam dokumen akte itu ada Nyonya Evi Selianti. Nama ini diidentifikasi atau diduga nama ini sama dengan nama istri dari
Agus Andrianto yang juga adalah Kabareskrim Mabes Polri. Nah, jika kita menghubungkan dengan begitu cepatnya Bareskrim merespons laporan asisten pribadi dari Wakil Menteri, kemudian Wakil Menteri juga seperti cacing kepanasan, begitu reaktif mencari jalan untuk segera memberi klarifikasi ke KPK dan mendorong asisten pribadinya segera melapor ke Bareskrim. Apakah kasus ini akan diproses secara fair atau nasibnya akan seperti apa? Kalau kisahnya seperti itu, ada istri seorang, taruhlah seorang pejabat di bidang Bareskrim punya istri ada dalam perusahaan itu yang sekarang sedang berhadapan-hadapan, dan Pak Wamen di tengah-tengah itu, ini menjadi batu uji. Apabila pasal 310 lebih cekatan ditangani, maka kelihatan keberpihakan untuk mengkriminalisasi si pelapor. Karena ada keterkaitan seorang nyonya ini dengan petinggi. Kalau memang itu betul. Ya, kalau betul. Kita berharap tidak seperti itu. Karena kalau seperti itu betapa boroknya permainan penegakan hukum di negeri ini. Bagaimana semua orang yang punya kewenangan kok cawe-cawe dalam dunia-dunia remang-remang serupa ini. Ya. Akta yang belum tentu benar atau di waktu yang berbeda-beda, tetapi kedua-duanya minta diakui sebagai akta yang sah. Karena akta yang sah ini mereka memiliki kekuatan untuk mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan, ya ini sumber daya alam digerayangi rame-rame itu. Dan kita lihat juga ini kan ada nama besar dan disebut-sebut sebagai orang yang sangat kuat yang bisa melakukan apa saja. Nah, apakah proses hukum yang baik yang sekarang ini di KPK berdasarkan laporan informasi dari Sugeng Teguh Santoso dan juga proses hukum berdasarkan laporan dari asisten pribadinya Wakil Menteri Hukum dan HAM akan berjalan secara normal, atau ini yang dikebut untuk menakut-nakuti, mengintimidasi Sugeng Teguh Santoso, sementara laporan di KPK akan jalan di tempat alias dibekukan atau dipeti eskan. Kalau kita lihat dari konfigurasi kelompok-kelompok yang bersengketa di dalam perkara ini. Bisa terjadi, karena kalau kita lihat bahwa pihak yang berhadapan dengan Pak Sugeng itu adalah pihak-pihak yang seperti itu dan punya keterkaitan di Wamen dengan asisten pribadi, ada keterkaitan dengan wanita yang adanya di sana, terus ada pengusaha Kalimantan Selatan. Memang ini cerita di remang-remang sore ya, di mana para praktisi penambangan itu sedang mengeruk kekayaan alam secara baik halal maupun tidak halal, sedangkan si Mas Sugeng sebagai seorang pengacara yang membela kliennya, membela dan tahu bahwa ada kliennya secara hukum itu hanya minta dibenarkan atau minta diluruskan sesuai aturan, itu pun harus dengan berbagai pengorbanan. Nah, pengorbanan itu ternyata kalau kita lihat seperti ini, si Wamen ini bermain dua kaki, dan kedua kaki ini dia ingin aman, maka satu kaki lempar asisten pribadi, satu kaki coba omong, karena pihak lawan ternyata dia juga dekat. Kalau kita baca di berita ini, ya, dengan pihak lawan dia dekat. Ya, jadi dalam hal ini mungkin saja Pak Wamen ingin berfungsi sebagai hakim mediator. Kalau kita di perkara gugatan perdata kan ada kan, sebelum perkara dimajukan masuk ke tahap mediasi dulu. Apakah beliau mau bertindak seperti itu? Tapi nyatanya untuk menjadi mediator yang baik, tapi karena ada serpihan-serpihan lemparan amplop serupa ini, akhirnya jadi rusak. Nah, kalau kita lihat kondisi seperti itu, bagaimana sebaiknya sikap yang diambil oleh Bareskrim? Karena di satu pihak harusnya Bareskrim mendorong ya Sugeng Teguh Santoso, memberikan perlindungan, mendorong Sugeng Teguh Santoso untuk memperkuat laporannya di KPK. Tapi di pihak lain kita lihat Bareskrim justru memberi karpet merah kepada asisten pribadi Wakil Menteri Hukum dan HAM untuk memproses persoalan pencemaran nama baik pribadinya. Menurut saya secara praktis penegakan hukum, Bareskrim seharusnya dengar saja dulu laporan daripada asisten pribadi
dengar full bucket istilahnya di penyidikan, full bucket. Jadi kumpulkan saja cerita sejauh mana nantinya apabila laporan di KPK itu tidak terbukti, baru dia masuk ke materi 310. Artinya untuk sementara waktu jangan coba-coba panggil dan periksa Sugeng Teguh Santoso dalam kaitan dengan laporan asisten pribadi. Ya. Karena pemanggilan itu kan langsung tidak langsung akan secara psikologis kesan publik ini mengintimidasi pelapor yang sedang menjalankan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Mungkin saja nanti di Bariskrim akan berdalih, kan kami undang. Yang namanya undangan itu orang bisa datang, bisa tidak. Bisa tidak. Iya toh? Itu mungkin dalil yang sudah klasik ya. Karena memang harusnya dia tunggu, harusnya karena ini berhubung ada laporan di KPK dan laporan di KPK itu jauh lebih jadi prioritas untuk penegakan hukum negara ini hari ini dan kita anggap sebagai leg spesialis misalnya saja, biarkan dulu KPK melangkah penyelidikannya. Apabila penyelidikannya itu yang bukan perkara pidana, ya Sugeng, Anda memberikan keterangan palsu, membohong dong. Nah, itulah kena di 310. Nah, saya khawatir Sugeng Teguh Santoso ini akan disusno duajikan. Karena pengalaman kita lihat dalam kasus Susno Duaji dulu. Susno Duaji dulu seorang kabar eskrim yang dia hanya menyebut bahwa di tubuh Polri ya terjadi permainan makelar kasus dan macam-macam yang menurut dia terjadi. Dia tidak menyebut nama, tapi dia mengungkap itu. Tetapi tidak lama setelah itu justru Susno Duaji dijadikan tersangka dalam kasus kasus korupsi juga. Ya. Artinya Susno Duaji mengungkap, dia belum sampai melapor, baru mengungkap saja sudah dikasuskan dan masuk penjara. Ini pelajaran. Nah, kita khawatir juga jangan sampai laporan Sugeng di KPK tidak jalan, tapi Sugeng direpotkan dengan persoalan pencemaran nama baik yang kita lihat ketika Sugeng melapor di KPK, Sugeng memegang teguh prinsip bahwa dia harus menjaga hak ajasi dari orang yang dia laporkan. Ya. Buktinya dia tidak menyebut namanya secara lengkap. Ya, namanya justru di inisial, ada beberapa nama itu semua di inisial. Kemudian dia juga membawa bukti. Lalu salahnya Sugeng di mana? Ya, kita bisa lihat uji soal ini sejauh mana karena laporan seorang Sugeng ke KPK itu akan diangkat kasus 310-nya. Kalau saja yang 310 tidak diangkat, nanti mungkin saja yang terjadi kayak Susno Duaji dicari kasus lain. Apakah selama ini seorang Sugeng pernah kakinya ada korengan di perkara lain? Nah, ini mungkin gaya-gaya untuk mencari kayak polisi tilang lah. SIM STNK ada, pentilnya kada ada tutupan dan sebagainya. Bisa terjadi begitu. Kecuali kalau 310 yang diforsir karena ini, nah itu sebuah tantangan besar bagi penegakan hukum di negeri ini karena kenapa itu yang didahulukan? Kenapa bukan KPK? Atau inilah momennya KPK berkejaran waktu. KPK cepat buktikan. Ini karena apabila KPK berdiam atau santai, kan kasihan Wamenkumham ini belum tentu bersalah. Tapi dia tersandra oleh keadaan ini secara hukum, nama baiknya kan. Nah, KPK yang harus proaktif dengan bukti-bukti yang dibawa oleh Pak Sugeng, sejauh mana bukti-bukti itu memiliki kekuatan pembuktian secara hukum yang memadai. Ya, jadi barangkali kita akan melihat ke depan ya kuat-kuatan adu argumentasi dan adu bukti. Terutama kita akan mendorong supaya KPK harus membuka penyelidikan secara proaktif karena kaitannya dengan posisi seorang wakil menteri di kementerian yang sangat strategis. Termasuk yang mengurusi persoalan-persoalan status badan hukum begitu banyak perusahaan. Ya. Apalagi dengan dokumen yang begitu lengkap yang dimiliki oleh Sugeng Teguh Santoso. Sebaiknya posisi Wakil Menteri Hukum dan HAM ini pun harus dinonaktifkan menurut saya. Karena pada waktu yang bersamaan dia berhadapan dengan kasus laporan Sugeng Teguh Santoso di KPK. Sementara pada saat yang bersamaan, secara langsung tidak langsung, dia pun akan berhadapan dengan proses di mana asisten pribadinya
melaporkan Sugeng Teguh Santoso di Bareskrim, dan saya dengar Sugeng Teguh Santoso pun akan membuat laporan polisi ke Bareskrim karena dianggap laporan yang disampaikan oleh asisten ini laporan palsu. Jadi sebagai seorang wakil menteri dengan posisi ini, Presiden harus mengambil sikap tegas nonaktifkan wakil menteri ini karena memberi kesan tidak baik di dalam kabinet Presiden Jokowi. Dalam praktik penegakan hukum yang begitu ada ketidaktegasan. Sedangkan mungkin saja yang laporannya Pak Sugeng ini bisa membuka kotak Pandora praktik-praktik buruk yang selama ini terjadi di Kumham. Karena tidak tertutup kemungkinan menjadi rahasia umum kan. Ya. Akte-akte perusahaan yang disahkan ini itu tumpang tindih atau ada yang punya hak tahu-tahu ada yang lain keluar yang berimpitan. Antara lain sekarang perkara yang akan menjadi meledak besar yaitu Goto, Gojek, Tokopedia punya gabungan. Ini perkara yang ada permainan di sana. Sedang berjalan dan udah menimbulkan kerugian banyak orang. Ada yang sudah punya terregistrasi lebih dahulu, tiba-tiba masuk belakangan juga. Dan ini ada banyak sekali permainan yang bisa diungkap. Moga-moga pelaporan dari Pak Sugeng ini bisa membuka kotak Pandora ini. Ya. Jadi kita berharap baik Sugeng Teguh Santoso untuk laporannya di KPK, kita yakin Sugeng Teguh Santoso dengan bukti yang ada tidak akan mundur, ya. Dan bagi Aspri Wamen yang sekarang ini melaporkan Sugeng Teguh Santoso di Bareskrim, kita berharap Bareskrim konsisten berpegang teguh kepada apa yang disebut sebagai peran serta masyarakat itu mendapat perlindungan hukum. Kemudian juga kebijakan Kabar Eskrim tahun 2005 dengan peraturan yang dikeluarkan tanggal 7 Maret atau April itu menurut saya masih berlaku dan itu langkah yang tepat. Dengan mengesampingkan laporan pencemaran nama baik dan mendahulukan proses penyelidikan dan penyidikan tentang korupsi, maka ini sebetulnya kebijakan Bareskrim ini memenuhi syarat undang-undang tentang apa tadi perlindungan terhadap peran serta masyarakat. Karena peraturan ini kan mulai berlaku dari tahun 99. Betul. Kemudian tahun 2000, kemudian terakhir dengan 2018. Jadi kebijakan Kabar Eskrim yang mengesampingkan laporan tentang pencemaran nama baik dan membuka kesempatan supaya didahulukan pemeriksaan atau proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan korupsi atau perkara pidana lainnya. Ini ada dua institusi. KPK harus lebih proaktif, Bareskrim harus slow down. Nah, ini keseimbangan ini untuk membuat masyarakat yang ingin melaporkan tentang praktik-praktik korupsi di negeri ini merasa terlindungi. Ya. Kalau tidak, instruksi Presiden bahwa kalau ada indikasi siapapun korupsi, entah itu pejabat siapapun, masyarakat silakan lapor. Apabila melaporkan, kami akan beri insentif ratusan juta rupiah. Nah, ini sebuah slogan kosong nantinya. Ya. Dan masyarakat akan takut untuk lapor walaupun dia lihat ada perkara korupsi. Atau seperti contoh sekarang kan banyak pejabat penyelenggara negara ini kalau rame begini baru ketahuan kan asetnya begitu banyak tapi tidak sesuai dengan profil pendapatannya. Ya. Nah, kalau memang hal-hal ini pelapor dilindungi, mungkin masyarakat bisa omong, loh Pak si A itu punya laporan, ternyata rumahnya dia ada di desa ini, desa itu dan sebagainya. Laporan masyarakat itu akan membuat negeri ini lebih bersih daripada praktik korupsi yang dilakukan oleh para birokrat penyelenggara negara yang punya kewenangan. Ya. Nah, sedangkan di sisi lain hari ini rasa-rasanya hampir tidak ada malunya melakukan demonstrasi hidup berfoya-foya, baik yang punya kewenangan, istrinya, anaknya, atau bahkan keluarganya seperti yang kita lihat di Menkominfo, adiknya ikut dan sebagainya, mereka tidak ada malunya. Kalau kita lihat gajinya berapa sih golongan ini? Tetapi kalau gaya hidup dihadapkan pengeluaran penerimaan nggak seimbang dan sudah subur bertumbuh. Ini era sekarang orang lupa bahwa logika masyarakat untuk melihat pendapatan dan pengeluaran itu sudah mulai terbuka secara transparan, begitu. Ya. Demikian bedah kasus kita tentang perseteruan atau laporan Sugeng Teguh Santoso di KPK dan laporan balik asisten pribadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kita akhiri dan kita akan pindah ke topik yang lain. Terima kasih.